Kita sambil menunggu teman yang akan bergabung, kita akan mulai ya, supaya waktunya tidak, ada adiknya Jessica ikut itu. Hai. Udah ngerjakan tugas literasi belum? Siapa namanya adiknya Jessica? Lali terus. Siapa Jess namanya Jess? Selin. Felin, ya lupa. Oke, dicari Bu Yani loh, Lin. Kamu lah ikut kelas 5, Felin. Felin nanti dicari Bu Yani loh kalau ikut Zoom-nya Bu Kris terus nanti. Oke, Reval nggak gabung ya? Reval nggak ada ya? Reval nggak ada. Bu Kris minta tolong Calvin, pimpin doa ya Calvin. Pagi ini di Zoom ya. Mana Calvin? Ayo nyalakan speakernya Calvin. Ayo pimpin doa. Ayo. Nyala, Bu. Apa? Udah nyala, Bu. Nah, yuk pimpin doa ya Calvin ya. Ya. Yuk kita ambil sikap doa. Doa akan dipimpin oleh Calvin. Silakan Calvin. Ayo Lionel doa dulu. Lionel doa dulu. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran dan mengingat materi-materi yang akan kami pelajari. Tuhan, kami mohon untuk lindungi kami dari COVID-19 dan tolong cepat berlalu. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santa Juli Biliar, doakanlah kami. Pater Matias Pos, Doakanlah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak terang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Calvin. Pintar. Calvin mengingat, mendoakan supaya pandemi COVID-19 segera berlalu ya. Sehingga kita bisa ketemu lagi di dunia nyata ya, balik ke sekolah lagi ya. Baik anak-anak, terima kasih. Terima kasih bagi kalian yang setia, disiplin untuk mengikuti pembelajaran tepat waktu ya, dan mengikuti Zoom dengan tertib ya. Ini anak-anak ini saja ya, yang lainnya enggak tahu menghilang, enggak pernah ada Eca, Surya ya, enggak pernah muncul ya. Kalian anak-anak yang luar biasa. Oke, baik anak-anak, seperti yang sudah Bu Kris sampaikan tadi pagi, bahwa hari ini anak-anak melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama renungan pagi. Anak-anak sudah mendengarkan renungannya? Sudah, Bu. Kira-kira suaranya siapa tadi? Suaranya siapa? Suaranya siapa? Pak Sandri, Bu. Pak Sandri, pinter suaranya Pak Sandri. Injilnya dari Injil apa tadi bacaannya hari ini? Matius. Ya, pintar Matius. Tentang apa? Ada yang mendengarkan nggak? Ada yang ingat nggak? Tentang apa? Tidak ingat. Tentang apa? Tentang Yesus menjadi seorang gembala yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak melakukan literasi dan PPK. Ya, tadi menyanyikan 2 lagu. Lagu apa yang kalian nyanyikan tadi? Dari Sabang sampai Merauke dan Soleran. Dari Sabang sampai Merauke dan Soleran. Kalau anak-anak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, pasti tugasnya tidak kesulitan tadi ya. Siapa pencipta lagunya, dari mana daerahnya, sudah disampaikan oleh Budianto. Ya, kalau anak-anak dengarkan, tidak usah nyari di Google, tidak usah nyari di buku ya. Budian sudah menyampaikan penciptanya siapa, dari daerah mana. Kalau kalian memperhatikan dengan seksama pasti bisa menjawab ya. Syair lagu dari Sabang sampai Merauke pasti hafal semua ya. Terima kasih anak-anak yang sudah melaksanakan dengan sungguh-sungguh ya.
supaya nasionalisme, jiwa nasionalisme, kalian sebagai generasi muda Indonesia tetap bangga dengan budaya Indonesia, ya, dengan menyanyikan lagu nasional, menyanyikan lagu daerah, arti anak-anak melestarikan budaya, kekayaan bangsa Indonesia, ya, itu tujuannya. Baik, anak-anak, setelah ini anak-anak akan belajar langsung 2 materi, ya, bahasa Indonesia dan IPS, karena sederhana, ya. Kemudian nanti ngerjakan tugas dan IPS. Apa hari ini? Matematika. Matematika, Bu. Matematikanya tidak sulit, hanya butuh teliti, konsentrasi. Berapa banyaknya siswa yang menyukai pelajaran matematika? Lihat tabelnya harus teliti, ya, jeli. Lihat diagram grafik atau diagram lingkarannya, diagram batangnya harus teliti. Hanya mengandalkan teliti, jangan sampai keliru, ya. Eman-eman kalau dapat jelek, ya, karena tidak sulit yang ini, ya. Tinggal baca tabel, lihat diagram gambar, diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, itu, ya. Butuh ketelitian saja, ya. Baik, kita memulai. Yang pertama, Bu Kris mulai dengan materi bahasa Indonesia, ya. Saya buka PowerPoint-nya, bentar. Oke, semua sudah siap pelajaran hari ini? Sudah siap pelajaran hari ini? Siap, Bu. Suara Bu Kris bisa didengar jelas? Suara Bu Kris bisa didengar dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ya. Bahasa Indonesia, tema 6, subtema 2. Hari ini kita akan belajar tentang menemukan pokok pikiran teks eksplanasi dari media cetak. Yang kedua, Calvin, nggak usah usil, nggak usah nulis-nulis di layar, Calvin. Perhatikan Bu Kris. Kelihatan kok siapa yang menulis-nulis di layar, ya. Yuk, Calvin, semua mendengarkan penjelasan dari Bu Kris. Ya, jadi hari ini kita akan belajar yang pertama menemukan pokok pikiran teks eksplanasi. Yang kedua, membuat peta pikiran tentang isi teks eksplanasi. Ya, itu yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama, menemukan pokok pikiran teks eksplanasi dari media cetak. Ya, anak-anak enggak usah nyari, enggak apa-apa dari media cetak. Teksnya sudah disediakan. Ya, bacalah teks berikut ini dengan seksama. Di buku ada halaman 56 ini, ya. Halaman 56, tema 6, halaman 56. Coba dibuka, Jessica langsung buka. Halaman 56. Benar ya Jessica, tentang serangga sang penguasa bumi? Halaman 56. Ya, ya, serangga sang penguasa bumi. Ya, silakan nanti dibaca. Perintahnya adalah bacalah teks berikut ini dengan seksama. Jadi ya harus dibaca dengan sungguh-sungguh, tidak hanya asal membaca saja, tidak tahu maksudnya, ya. Karena nanti ada tugas terkait dengan bacaan ini. Ya, halaman 56 sampai dengan 57. Ya, teksnya itu tentang serangga. Oke, untuk ini saya kira jelas. Nah, anak-anak, setelah membaca teks tersebut, tugas anak-anak adalah 1, carilah kata kunci dalam teks tersebut. Cari kata-kata kuncinya apa saja dalam teks tersebut. 2, jelaskan ciri utama serangga ada di dalam teks itu. Jadi harus baca dulu, ya. Jelaskan ciri utama serangga apa. 3, apa saja hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ya. 4, apa saja hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dan yang kelima, tuliskan pokok pikiran pada setiap paragraf. Ada berapa paragraf tadi dalam bacaan ini? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 paragraf. Ya, ada 7 paragraf ya. Berarti anak-anak harus menentukan ide pokok atau pokok pikiran dari setiap paragraf. Dari 7 paragraf tadi cari pokok pikirannya apa. Ya, jadi 5 tugas, 5 pertanyaan untuk teks yang pertama.
Oke, untuk tugas 1 apakah jelas? Sangat jelas ya. Tujuannya adalah anak-anak supaya rajin baca ya. Kebudayaan anak sekarang itu males suruh baca itu. Bacanya asal-asalan, cepet salah ya. Harus baca dengan seksama. Baik, kita masuk yang kedua. Membuat peta pikiran tentang isi teks eksplanasi. Membuat peta pikiran. Sama ada teksnya tentang pengolahan tanaman obat. Ini ada di halaman 61 kalau tidak salah. Coba dilihat Jessica, halaman 61 benar nggak? Halaman 61, 62. 61 betul ya? Ya, halaman 61, 62. Pengolahan tanaman obat. Tanaman obat disajikan dalam berbagai bentuk, bla 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 ya. Silakan dibaca sendiri nanti ya. Nah, silakan dibaca halaman 61, 62. Oke, ada 4 paragraf ini tentang penanaman tanaman obat ya. Nah, tugas dari bacaan tersebut setelah membaca teks dengan seksama, tugas anak-anak adalah menuliskan informasi penting yang terdapat dalam setiap paragraf dari teks di atas. Ya, ini membuat peta pikiran sekarang. Informasi tersebut dapat berasal dari ide pokok ataupun pikiran penjelas yang tersedia di setiap paragraf. Ya, jadi anak-anak menuliskan informasi pentingnya. Ya, dibuat dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikirannya seperti ini. Ada di halaman 62 itu ya. Jadi dibuat dalam bentuk kotak-kotak. Nah, ini Made ini pinter ini, biasanya di sini kasih warna merah, kertas warna merah, di sini kertas warna hijau. Ini Made kreatif sekali kalau disuruh gini. Yang lain enggak ya enggak apa-apa pakai kotak-kotak saja ya. Jadi anak-anak tidak hanya ditulis paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 enggak, tetapi dibuat dalam bentuk kotak-kotak seperti ini. Karena ini disebut sebagai peta pikiran. Ya, itu ya. Jadi anak-anak membuat salin dan lengkapilah tabel berikut. Paling tengah ditulisi pengolahan tanaman obat karena teksnya tentang pengolahan tanaman obat. Nah, dari teks ini paragraf 1 informasi pentingnya apa? Paragraf 2 informasi pentingnya apa? Paragraf 3 ada informasi penting apa di sini? Pada paragraf 4 ada informasi penting apa? Paragraf 5 informasi penting apa? Begitu anak-anak. Oke, untuk tugas bahasa Indonesia, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan semua? Tidak, Bu. Tidak ya, gitu ya. Jadi ada 2 tugas, ada 2 teks yang harus kalian baca. Ya, ada 2 teks yang harus kalian baca, kemudian kerjakan tugasnya. Oke, kalau tidak ada, Bu Kris lanjutkan yang IPS. Mana IPS? Oh, ini. Supaya jelas, nanti sudah enggak Zoom-nya biar sekali saja ya. Kalau 2 kali Zoom nanti waktunya, silakan anak-anak tinggal menyelesaikan nanti. Sebentar, baterainya tak tancapkan dulu. Oke, sekarang muatan IPS ya. Anak-anak kalau kalian peka, kalau kalian perhatian, tema 6 sudah masuk subtema 2. Kalau sudah masuk subtema 2 artinya apa, Nak? Persiapan untuk apa? PTS. Untuk PS ya, persiapan untuk PS kalau sudah masuk tema 2, subtema 2. Kok jalan sendiri. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Ya. Yang pertama, mengidentifikasi mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Ya, mengidentifikasi, menyebutkan, mencari aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi itu apa saja sih? Ya, gitu ya. Kita mencari apa aktivitas masyarakat dalam upaya membangun ekonomi ini. Ya, sebelumnya kita lihat dulu. Kegiatan ekonomi adalah usaha menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi.
Jadi kegiatan ekonomi adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa. Ya, itu namanya kegiatan ekonomi. Manusia berinteraksi dengan lingkungannya dan hal ini tentunya memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor. Mulai dari sosial, ekonomi dan budaya. Nah, itu. Oke. Usaha kerajinan ini contohnya merupakan aktivitas perekonomian masyarakat yang dilakukan dalam upaya pembangunan ekonomi. Ini ada contoh ya, di buku tematik ada contoh usaha kerajinan tembikar ya, memang Pak Toro ya. Tembikar ya, usaha kerajinan tembikar ya, tembikar. Ya, tembikar itu seperti yang dibuat dari tanah liat gitu ya. Ini ya, ini contoh, salah satu contoh kegiatan masyarakat yang merupakan salah satu upaya pembangunan ekonomi. Ini kan menghasilkan barang ya, ini kan barang-barang yang dijual ya. Pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan pendapatan masyarakat semakin meningkat. Disebut pembangunan ekonomi ya, itu adalah sebuah proses yang menyebabkan pendapatan masyarakat semakin meningkat ya. Contoh di Mojokerto banyak pabrik ya. Nah, itu kan contoh kegiatan ekonomi pabrik itu ya. Nah, itu ada sebuah proses yang membuat pendapatan masyarakat di Mojokerto ini semakin meningkat. Bayangkan saja kalau di suatu daerah tidak ada kegiatan ekonomi. Ya, masyarakatnya diam di rumah, tidur, tidak ada yang kerja, tidak ada yang jualan, tidak ada yang membuat sesuatu produk, ya. Apakah ada pendapatan daerah tersebut? Tidak, ya. Itu. Pembangunan ekonomi diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Ya, ini kegiatan-kegiatannya mengembangkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Manfaat pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan kemakmuran rakyat dan memberantas kemiskinan. Sangat jelas ya anak-anak ya. Dengan adanya pembangunan ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Ya, kalau mau bekerja, kalau berdagang, kalau di suatu daerah itu pembangunan ekonominya lancar, meningkat, otomatis tidak ada kemiskinan di daerah tersebut. Ya, kemakmuran masyarakatnya juga akan meningkat. Ya, itu ya. Nah, sekarang masuk yang bagian kedua, mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Kalau tadi dalam upaya pembangunan apa tadi yang pertama? Yuk dengerin nggak tadi? Kalau tadi yang pertama mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan Ekonomi. ekonomi. Dengerin pasti perhatian. Ya, kalau nggak dengerin ngelamun aja nggak tahu ngomong apa. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya sekarang. Ya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Sama, sebuah proses. Pembangunan itu adalah sebuah proses. Ya, tidak bisa sekali dilakukan langsung ada hasilnya, tidak ada, tapi harus melalui sebuah proses panjang ya. Nah, proses ini terkait perubahan sosial budaya ya. Upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pembangunan sosial budaya yaitu pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Jadi tingkat pendidikan seseorang itu menentukan tingkat sosial budaya orang tersebut. Ya, demikian juga dengan suatu daerah, mayoritas penduduknya pendidikannya apa pasti memengaruhi sosial budayanya. Ya, anak-anak bisa membedakan, oh ini berpendidikan tinggi, oh ini berpendidikan rendah, pasti kelihatan perubahannya. Ya. Pembangunan sosial budaya berkaitan dengan perubahan kebiasaan dalam masyarakat. Ya, sangat terkait ya. Pembiasaan dalam masyarakat itu terkait dengan sosial budaya. Misalnya, dahulu masyarakat memanfaatkan tanaman obat untuk dijadikan minuman jamu.
Ya. Seiring perkembangan pengetahuan teknologi, masyarakat membuat obat yang diolah dengan teknologi modern dengan menggunakan tanaman obat. Jadi kalau dulu itu langsung tanamannya diambil, dicuci, ditumbuk, ya, ditumbuk. Kalau zaman dulu itu membuat obat batuk, obat panas itu langsung diambil, ya. Kalau obat batuk itu bunganya blimbing, ya, blimbing. Bunga blimbing itu diambil, dicuci, digodok dengan air, langsung diminum. Jadi asli, ya, itu kalau zaman dahulu. Kalau zaman sekarang karena teknologinya sudah sangat maju, nah tidak lagi dengan yang manual tadi diambil, digodok, diminum, enggak, tetapi sudah diolah. Ada sari sari daun katu, ada lagi sari daun blimbing, ada, tapi sudah dalam bentuk obat, ya, sudah diramu, sudah ada macam-macam tambahan teknologinya, ya, itu contoh, ya. Nah, ini ya terkait dengan perubahan sosial budaya tadi, tugas anak-anak adalah carilah 5 aktivitas masyarakat dahulu dan sekarang. Ya, aktivitas masyarakat dahulu dan sekarang. Contohnya tadi itu, kalau dulu kalau bikin obat itu langsung dari tanamannya digodok, diminum, jadi obat batuk. Daun blimbing, bunga blimbing itu dicuci, digodok, jadi warnanya agak merah-merah gitu, terus diminum kalau zaman dahulu. Kalau zaman sekarang sudah beda, dimasukkan pabrik, diolah pakai teknologi, jadi obat. Bukan lagi jadi dari tanaman, tapi sudah jadi bentuk tablet, bentuk obat itu, ya. Nah, cari aktivitas masyarakat lainnya zaman dahulu dan zaman sekarang, apa bedanya, ya, yang menunjukkan perubahan sosial budaya, Contoh, yang dengarkan Zoom enak, nanti tinggal tulis. Contoh perubahan sosial budaya zaman dahulu, kalau mau mencari kabar dari saudara di Jakarta pakai apa, Nak? Kalau zaman dulu, Nak? Tanya mamamu, tanya om. Pakai apa? Nulis surat. Nggak bisa. Pakai surat. Nulis surat dulu, kemudian dititipkan ke kantor pos, nunggu sekian hari, baru mereka baca. Nggak tahu ekspresi mereka kayak apa, bacanya nangis atau senyum atau bagaimana, nggak tahu, ya. Tunggu dibalas sekian hari lagi, lama, ya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang sudah ada video call, bisa langsung lihat, oh saudaraku di sana lagi ketawa-ketawa. Oh, saudaraku di sana sedang berduka, menangis, ya toh? Enak sekali ya sekarang, ya. Nah, itu contoh konkret aktivitas masyarakat yang menunjukkan sosial budaya berbeda. Ya, sudah saya beri contoh. Silakan cari yang lain. Boleh tanya mama, tanya papa, tanya oma, tanya opa. Ya, boleh, silakan. Cari 5 lagi, ya. 5 aktivitas masyarakat dahulu dan sekarang yang menunjukkan ada perubahan perkembangan ekonomi, sosial, budaya. Bahwa sosial, budaya, ekonomi Indonesia itu berubah. Dahulu seperti apa, sekarang seperti apa. Jelas ya maksudnya ini, ya. Boleh tentang ekonomi, boleh tentang sosial, boleh tentang budaya. Ya. Sudah Bukes beri 2 contoh tadi. Memberi kabar untuk keluarga di jauh itu dulu pakai surat, lama, tidak bisa melihat ekspresi wajahnya. Kalau sekarang sudah sangat canggih, bisa pakai video call dan lain-lain. Ya. Yang kedua yang tadi obat, kalau dulu langsung dari tanamannya diolah, diminum. Kalau sekarang dimasukkan pabrik dulu, dijadikan tablet, dijadikan pil, sudah berubah. Ya. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Jelas ya tugasnya? Jadi anak-anak beri waktu sampai jam berapa? Sekarang baru 8:30. Sekarang baru jam 8.37. Ya. Jam 10 selesai kan? 10:30 ya. Antara itu ya, 2 tugas ya, Bahasa Indonesia dan IPS ya. Siap? Bisa enggak? Siap, Bu. Justin sama Made sudah iki, Jessica sudah oke. Yang lain sudah, Jennifer sudah oke. Oke, Bu. Oke, pinter. Ya, jangan siap-siap toh, tapi nggak rapi ngawur. Salah kabeh. Jangan asal mengerjakan. Bukles nggak suka kalau pokoknya ngumpul no. Nanti keluar di PS, keluar di ulangan nggak bisa kamu. Ya,
kerjakan sungguh-sungguh. Kalau kamu kerjakan sungguh-sungguh, nanti soal itu keluar lagi, kamu nggak bingung. Oh, aku pernah jawab ini, gitu ya. Jangan asal-asalan ya. Beberapa anak itu pokoknya ngumpul, no, tulisannya welek, nggak nyambung, asal dikumpulkan saja. Jangan ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Sudah jelaskah untuk tugas bahasa Indonesia dan IPS? Jelas, Bu. Jelas, pinter. Yang lain juga? Sudah. Bil, paham ya? Langsung kerja ya. Kalau nanti nemu kesulitan, boleh langsung japri ke Bukres atau di grup. Gitu ya. Oke, setelah itu Bukres ingatkan lagi nanti PS Matematika. Tolong teliti, sangat eman ya. Kalau kalian lihat diagram batang saja keliru. Yang dilihat apa, yang ditanyakan apa, salah. Eman-eman toh, ya, teliti ya, tolong teliti. Jadi PS-nya Bukres bagi dua ya, Bukres dan Pak Toro bagi dua. Hari ini yang membaca tabel, membaca diagram. Besok khusus menggambarnya. Jadi hari ini anak-anak nggak gambar, ya, nggak gambar diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, tidak. Anak-anak hanya melihat dari diagram batang ini berapa penjualan terbanyak, dari diagram garis ini mana penjualan terendah. Ya hari ini baca, tetapi besok khusus anak-anak yang titis. Apa? Ya, gitu ya. Jadi besok khusus yang gambar. Jadi besok anak-anak menyiapkan penggaris, jangka, busur, itu ya untuk menggambar. Itu yang hari ini tidak ada gambarnya, ya. Besok yang gambar khusus sendiri, ya. Gitu ya. Sampai hari ini cukup. Nika ngantuk. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, biar langsung bisa mengerjakan, silakan kamera diaktifkan. Kita foto dulu. Pandu, Anabel, Calvin, Edward, Gaby, Abner, yuk kamera diaktifkan, kita foto dulu. Calvin, Gaby, Edward, Lionel, oke, Abel kok hilang? Anabel, oke, sudah muncul semua. Yuk, 1, 2, 3. Apa sih layar apa? Selim ikut. Bentar, satu lagi. Saya tak tes dulu yang tadi. Bentar, satu lagi ya. Ctrl T. Oke, satu lagi. Yuk, 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Oke, siap. Baik, gitu ya. Bukres ingatkan lagi, silahkan setelah ini kerja bahasa Indonesia, IPS, kemudian persiapan untuk PS Matematika. Semangat anak-anak untuk hari ini ya. Semangat untuk kalian semua, semoga sehat, semoga menjadi anak-anak yang pinter semua, luar biasa. Terima kasih. Amin. Berkati, berkah dalam. Terima kasih, Bu Kris. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Kris, berkah dalam. Ya, sama-sama. Dadah Selin. Ya, wes, yuk. Selamat mengerjakan tugas ya.